Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Kita langsung mau dengerin dari Ketua Komnas Perempuan nih ya, Mbak Andi. Karena tadi kan prosesnya tuh panjang dan sekarang belum juga dipanggil kan. Karena masih proses korban yang memberikan kesaksian. Nah kita kasih satu ya, ini adalah lokasi, diduga lokasi kejadian pengambilan gambar atau body checking. Kita lihat, ini dia lokasinya. Nah, saya speechless juga ngeliat ini Mbak Andi. Gimana Mbak Andi ngeliat miris ya, ini sama sekali tidak ada privasi dan ya sudah terekspos aja gitu. Mungkin yang pertama kita harus sama-sama ya menguatkan komitmen bahwa kehidupan itu harus bermartabat. Dan kalau kita pakai kerangka hukum nasional, itu ada mandat konstitusi tentang hak untuk hidup yang bermartabat. Dan juga berarti pekerjaan yang juga bermartabat. Ataupun ruang gerak yang bermartabat, apapun ruang gerak yang diharapkan itu. Dan itulah yang sebetulnya menjadi semangat dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk juga menyoal berbagai bentuk yang selama ini tidak ada dalam aturan hukum kita. Termasuk bentuk-bentuk pelecehan seksual secara verbal yang mungkin orang dulu pikir ya cuma disusuitin aja gitu, kok ya sampai harus bikin undang-undang gitu misalnya. Atau ya cuma dilihat-lihat aja kok, cuma dipegang aja dikit kok gitu misalnya. Tapi itu menjadi sebuah tindakan yang betul-betul dapat menghancurkan kepercayaan diri dan juga rasa kemartabatan seseorang. Dan itulah yang menjadi pegangan kita bersama. Kontes kecantikan di dalam seluruh sejarah perkembangannya itu penuh kontestasi. Jadi dia punya polemiknya sendiri. Di satu sisi dia dianggap sebagai sebuah ruang yang membangun standar kecantikan yang sebetulnya selalu dipertanyakan. Emang cantik tuh cuman kayak gitu ya? Yang tingginya harus berapa tadi itu Mbak? 170 atau 168. Jadi yang kecil-kecil yang katanya small is beautiful nggak masuk gitu misalnya kan. Atau memang harus putih ya gitu. Terus gimana kalau kita yang berkulit lebih kuning atau yang lebih coklat atau yang gelap atau yang lainnya gitu. Tetapi dengan perubahan yang ada juga sekarang dia memungkinkan tidak lagi bicara hanya kecantikan fisik yang standar, tapi juga menunjukkan inklusivitas cantik yang beragam. Banyak juga para pemenang yang kemudian menggunakan itu untuk menjadi orang-orang yang mempromosikan perubahan-perubahan sosial gitu misalnya. Jadi itu tetap akan ada ruang kontestasinya. Orang bilang bahwa ini masih ada standar kecantikan, ada komersialisasi, ada macam-macam. Tapi di sisi yang lain mungkin dia juga bisa membuat perubahan, mungkin membuat para kontestannya juga merasa bahwa mereka berdaya gitu. Nah, tentunya yang jadi masalah adalah bagaimana sebetulnya kontes itu sendiri diselenggarakan. Dan dalam hal ini kita melihat bahwa apa yang tadi dilaporkan tentunya kita semuanya prihatin ya, karena kita tidak berharap ada peristiwa serupa itu yang terjadi. Tapi tidak dengan seluruh kritik kita terhadap kontes kecantikan itu membuat kita membolehkan itu terjadi. Oh harusnya udah tahu dong ada resikonya, oh harusnya gini dong. Itu namanya budaya menyalahkan korban gitu. Itu kan kayak orang kecopetan terus kita bilang harusnya lebih hati-hati dong. Atau mungkin gak sedekah cukup gitu misalnya kan. Jadi ini adalah model sikap yang kita harus hentikan. Kita harus bilang bahwa yang salah adalah orang yang memanfaatkan sebuah situasi di mana orang lain tidak bisa menyatakan apa yang dia pikirkan secara utuh. Karena sebagai kontestan dia juga lagi mikir ini gimana? Apalagi kalau dibilang oh ini memang harus kok ini atau saya nggak baca kontraknya cukup ya? Atau mungkin jangan-jangan betul harus ya? Oh jangan-jangan nanti di depan akan ini ya? Kalau saya tolak kira-kira saya bisa menang nggak ya? Itu kan relasi yang betul-betul sebetulnya menunjukkan di satu situasi itu orang yang mengalami tidak bisa memiliki bargaining position gitu ya. Ataupun posisi tawar yang lebih. Nah ini yang sebetulnya harus diperiksa lebih jauh. Dan karena ini adalah sebuah peristiwa yang diorganisir, artinya ada pihak kan ya. Dan ada keuntungan yang diperoleh di situ. Artinya bahkan pemegang lisensi itu kan perusahaan. Saya tergelitik tuh bahasanya. Peristiwa yang diorganisir, berarti kita nggak bisa sebut oknum di sini? Enggak, ini kan jelas ya. Kan itu bertahap bahkan jenjangnya ya. Dari tingkat ini kota apa kabupaten gitu ya. Mungkin nanti naik ke provinsi bahkan baru ke nasional bahkan online, gitu kan. Dan dari nasional ini nanti kemudian ke internasional. Bentuknya adalah penjualan lisensi memang gitu.
Tetapi di dalam proses ini sendiri berarti kan ada rentang kuasanya, terorganisir itu untuk bisa sampai gitu. Artinya kita tidak lagi melihat hanya sekedar pertanggungjawaban individual, tetapi juga ada pertanggungjawaban korporasi. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, itu ada pasal 18, 19 yang bicara soal tanggung jawab korporasi. Tentunya dalam skala nasional. Di skala internasional dalam kerangka HAM itu ada yang kita kenal dengan Business and Human Rights atau bisnis dan hak asasi manusia. Di mana setiap korporasi itu juga wajib tunduk pada nilai-nilai yang terkandung di dalam hak universal. Tadi cukup nggak Mbak Andi dari kepalanya ya atau mungkin pimpinan perusahaan dari Miss Universe sudah posting, posting cukup panjang ya untuk mungkin menjelaskan apa yang sedikit terjadi. Kira-kira cukup nggak kalau itu? Penjelasannya silakan saja, tapi kewajiban sekarang ini karena sudah terlapor ke polisi ya. Kewajibannya sekarang ada di pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan, memastikan bahwa apa yang dilaporkan itu terperiksa dengan cermat, apa yang menjadi hak korban sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang TPKS itu terlaksana. Dan tentunya ada azas praduga tidak bersalah yang juga harus tetap dijaga. Kita lihat pernyataannya ya dari Poppy ya. Kita lihat dulu pernyataan Poppy. Ini dia Poppy Capella, National Director and Owner Miss Universe Indonesia, terkait dengan pemberitaan media mengenai hal-hal yang terjadi dalam perhelatan Miss Universe Indonesia, tentunya menjadi perhatian kami di Miss Universe Indonesia. Kami telah melakukan investigasi dan memeriksa hal-hal yang dituduhkan kepada kami, yang mana kami mengetahui hal tersebut dari media massa. Kami akan segera mengambil sikap maupun tindakan yang diperlukan terkait permasalahan ini agar menjadi jelas dan terang kebenarannya. Saya mau langsung ke Ibu Sri ini kalau begini nih. Jadi gimana Bu? Apa yang bisa ditarik dulu satu hal paling prioritas saat ini dalam soal tindak hukum ya? Yang pertama jujur hari ini malam ini akan merubah cara berpikir kita. Perubahan sosial itu barangkali akan terdorong lebih ke arah yang dikhawatirkan oleh Mbak Enji. Yang saya lihat dari apa yang dijelaskan kalau bicara soal konstruksi hukum, paling tidak sebagai mantan penyidik itu melihat pasal apa saja yang bisa digelar untuk mengelompokkan perilaku-perilaku ini. Yang paling pertama adalah kekerasan atau pelecehan seksual non-fisik. Ini jelas. Itu dilakukan sangat nyata. Kalaupun toh barang bukti tadi sudah dihapus, sudah dihilangkan, itu tidak meniadakan perbuatan. Maka konstruksi perbuatan itulah nanti yang dibuktikan oleh teman-teman penyidik. Yang kedua, tidak berhenti di situ. Tadi Mbak Andi sudah menjelaskan, ada juga hal yang patut diduga adalah pelecehan secara fisik. Kalau dilihat dari cerita, lah kalau itu dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan tertentu, jelas di sana terdapat penyalahgunaan wewenang. Nah, sampai di mana penyalahgunaan wewenang ini harus diungkap. Maka korporasi tidak bisa lepas. Karena ini nama sebuah institusi yang mulai dari bawah sampai ke atas bahkan tingkat internasional. Artinya ini tidak bisa dipisahkan, terlebih undang-undang kita mengatur itu secara rigid. Nah, oleh karena itu saya pikir ini menjadi perubahan yang baik buat kita semua, membuka cara pandang kita bahwa kemartabatan itu bukan sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang sama-sama diperjuangkan, sama-sama diciptakan. Maka mari kita introspeksi pada diri masing-masing, apakah kita telah memberikan martabat manusia melalui komen kita, melalui support kita, melalui cara bicara kita terhadap cara pandang kita pun terhadap korban atau terhadap pelaku sekalipun, apakah itu sudah bermartabat. Maka kesempatan ini menjadi sangat menarik dan menggugah, mendidik bagi kita semua bahwa perilaku semacam ini membutuhkan pencerahan kepada masyarakat. Maka momen ini menjadi baik. Maka pasalnya, kalau saya berbicara soal pasal, sekali lagi mohon maaf, bukan mengancam atau menakutkan. Tetapi ini menjadi media pembelajaran kita bahwa dulu kita
main mata, cuit, cewek godain kita. Barangkali itu sepele. Sekarang no. Ya. Artinya mari berperilaku baik. Artinya kita digiring, kan undang-undang tuh alat rekayasa sosial untuk menuju ke lebih beradab ya. Oke. Nah, oleh karena itu bukan hanya pasal 5, pasal 6 yang akan ada pasal 14 dan 15. Kalau pasal 15 ketika dia menggunakan handphone sudah terbukti juga. Ya. Artinya konstruksi pasal itu masuk utuh. Unsur ada. Nah, unsur ada. Nah, persoalannya sejauh mana kedalamannya itu, sejauh mana keutuhannya itu, dari ini kita dari kita orang luar ya, orang yang tidak tahu langsung persoalan ini. Tetapi hukum telah menyediakan, negara telah menyediakan instrumen yang untuk ini perbuatan tidak boleh loh. Nah, oleh karena itu ketidakbolehan inilah yang perlu publik tahu, sehingga kita sama-sama menjadi warga negara yang taat hukum. Oke, pasal itu lagi ada lagi, Mbak Anggi. Ada pasal yang berikutnya 15. Ketika mereka kan ini lembaga yang boleh dibilang profesional ya, dilakukan kena juga. Nah ini apakah ini akan kumulatif atau kan ini, dan itu menjadi ditambah seperti ada pemberatan. Jadi pemberatan ketika melihat orang-orang yang sudah memiliki lisensi khusus, logikanya lisensi ini adalah sebuah pertanggungjawaban yang diterima secara bukan serta-merta harus ada semacam kontrak dong. Betul. Artinya orang-orang profesional, orang-orang yang sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh dan untuk apa tujuannya. Oke, sebentar, ini luar biasa sekali ya. Saya ini bukan pelaku gitu ya, bukan terlapor atau pelapor, tapi saya udah deg-degan ini ya. Pemirsa mungkin bisa lihat ini pasal-pasal yang bisa mengancam pelaku ini sebegini banyak begitu ya. Jadi siap-siap saja bagi Anda pelaku pelanggar undang-undang TPKS ya, ini pasal-pasal luar biasa. Nggak main-main, sesaat lagi akan dibahas ya di Perempuan Bicara, tetap bersama kami.